terjawab sudah. Ternyata kenapa kakek sering mengatakan kepada cucunya atau kepada orang sekitar atau tetangga, "Iya, sayanya yang nakal," kata kakek. "Sayanya yang nakal, saya masih melakukan hobi saya, berdagang kemana-mana, padahal saya sudah tua, beresiko sekali bagi saya untuk jalan." Ternyata secara tidak langsung ingin memberitahu, secara tidak langsung ya, ingin menjaga martabat anak-anaknya dan menjaga, jadi tidak memberikan peluang orang untuk suudzon, tidak memberikan peluang orang untuk menilai negatif terhadap anak-anaknya atau keluarganya. Meskipun memang anak-anaknya itu luar biasa perhatian dan peduli, jadi sudah sering melarang, sudah gak usah jauh-jauh, khawatir kenapa di jalan, kalau perlu kami antar dan sebagainya. Tapi sang kakek memang yang mau sendiri, dan itu menyatakan memang hobi saya. Jadi secara tidak langsung sang kakek mengatakan seperti itu, "Ini sayanya sendiri yang nakal, saya yang mau sendiri, meskipun anak saya sudah mencegah untuk saya di rumah saja, tinggal menikmati hasil jerih payah anak." Tapi ini ada pelajaran penting, hurriyatul mar'i mahdudatun bi hurriyatil ghairi. Kadang batasan seseorang itu dibatasi dengan urusan orang lain. Terkadang kita sebagai kakek terutama ya, kadang kan potret dari Rasulullah itu begitu dekat dengan cucu. Makanya kita sebagai umatnya kadang sering terjadi kakek lebih dekat dengan cucunya. Bukan berarti orang tuanya itu tidak sayang atau tidak dekat, bukan. Mungkin sudah jadi potret kehidupan, menjadi natural sunnatul alam. Maka kita jangan terjebak. Jangan-jangan malah bukannya pahala malah dosa. Seringkali kita asik bangga malah dilihat tetangga, nih loh saya bisa dekat dengan cucu saya, ya. Tanpa disadari kita memberikan peluang orang untuk berprasangka buruk terhadap anak-anak kita. Bisa jadi malah tetangga dan orang lain menilai, oh berarti anaknya itu tidak bisa ya mengurus cucunya ya. Jadi seakan-akan anaknya itu tidak ditanganin, malah diserahin ke kakeknya, ke neneknya gitu. Nah ini yang harus kita jaga. Jadi hablum minan nas itu ternyata perlu sekali ekstra untuk kita selalu berhati-hati. Maka tentunya selalu dengan dimotivasi ilmu, selalu membaca bagaimana hubungan antar manusia, antar dohir ke dohir, batin ke batin, bagaimana kita bisa menjaga batasan-batasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu ala rasulillah na nabiyya ba'da. Kesempatan singkat ini kita selalu dimotivasi oleh ayat pertama yang Allah proklamirkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, Iqra. Selalu bacalah. Banyak sekali ayat-ayat Allah, bahkan ilmu yang Allah tebar di permukaan bumi ini. Tanpa kita sadari di sekeliling kita coba untuk mengambil dan membaca pelajaran dan ilmu yang Allah simpan dan selipkan. Maka setelah kita selalu membaca, belajar, mengkaji, maka mendapatkan hikmah dan kecerdasan tentunya. Di antaranya belum lama kami bersilaturahim kepada
orang tua, salah satu kakek kami yang begitu sering memberikan inspirasi. Terlihat sekilas sederhana tapi penuh makna. Ketika saya tanya, Mbah, kakek, ya seringkali kita manggil seperti itu, dalam kondisi sudah di posisi umur 80-an, hampir 90. Bahkan ada kakek kami juga hampir sudah 100 lebih, tapi sudah wafat. Dan ini yang masih ada, kami berkunjung belum lama liburan kemarin, dan kondisi beliau sedang sakit, namun tetap gigih dan menunjukkan tasyakur terhadap nikmat ini. Di antaranya selalu bergerak, baik di rumah, terlebih ketika dalam kondisi sehat, berusaha untuk mencari kenikmatan yang Allah berikan di muka bumi ini. Di antaranya menggunakan semua yang Allah berikan, kemampuan apa saja. Kita diberikan tenaga, kita baru memiliki waktu, gunakan waktu. Kita belum bisa punya kekuatan ekonomi atau harta, maka berkaryalah dengan apa yang kita mampu. Ya, bagi yang pandai di dunia teknologi, dengan teknologi gunakan untuk bermanfaat sesama dan seluruhnya. Yang punya ekonomi, bagaimana bisa berguna ekonominya untuk bisa diberikan di jalan Allah, maka Allah berikan keberkahan, karena itu semua adalah titipan. Nah, beliau itu setiap selang waktu, ada waktu beliau sempatkan untuk dunia akhiratnya, artinya tetap mencontohkan kiprah sebagai khalifah, kepala rumah tangga, meskipun sebagian anggota keluarga sudah Allah panggil, namun tetap bagaimana mencontohkan secara zahir batin beraktivitas, bahkan seringkali beraktivitas dekat dengan hal-hal yang mengandung ilmu. Di antaranya misalnya berdagang, ya, sunnah Nabi, kemudian berdekatan dengan majelis-majelis, ya, dengan ulama, karena itu suatu keutamaan yang besar, bisa duduk dengan para orang ahli agama. Jadi di samping menjalankan kewajiban dunia, terlebih tidak lepas selalu akhiratnya. Ternyata bahkan pernah sering saya jumpai, bahkan saya kunjungi ketika beliau beraktivitas dalam posisi jauh dari rumah, di keadaan yang sudah begitu lanjut usia, bahkan pernah sakit-sakitan. Ketika saya tanya, kakek kenapa masih seperti ini kakek, saya antar ya dan sebagainya. Ternyata beliau senyum, dan seringkali untuk kedua kali, ketiga kali saya temui, selalu memberikan penjelasan sebelum saya tanya. Artinya apa? Penjelasan seperti ini: alhamdulillah, kakek menjalankan ini murni hobi kakek, dan sudah seringkali dicegah oleh anak-anak kakek. Sudah seringkali dicegah oleh anak-anak kakek untuk di rumah saja, duduk manis, tinggal ya menikmati hasil jeripaya anak. Tidak usah jauh-jauh, apalagi capek begini, resiko ya. Namun tetap sang kakek mengatakan, tidak, ini hobi saya, dan mengatakan kepada kami, cucu dan bahkan andai tolan atau saudara famili jauh, sebelum ditanya, beliau selalu menjelaskan bahwa ini hobi saya, dan anak-anak saya sering mencegah karena kepedulian kepada saya. Jadi bukan anak-anak saya tidak perhatian atau tidak peduli dengan saya, luar biasa pedulinya dengan saya. Namun ini saya bisa dibilang nakal dalam memenuhi
hobi saya dan mensyukuri selama saya masih mampu. Jadi sepintas saya ambil pelajaran yang begitu berharga. Teringat hadis riwayat Muslim, tidaklah Allah menutup aib seseorang nanti di akhirat terkecuali dia di dunianya selalu menutup aib saudara atau anak, keluarga dan sebagainya. Bahkan dipertegas juga ada riwayat hadis Ahmad yang mungkin lebih populer, man satar musliman satarallah yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya sesama muslim, siapapun dia, apalagi keluarga, ya, istri, suami, anak dan sebagainya, maka Allah akan tutup aibnya. Allah akan jaga martabat dan kewibawaan, kehormatannya di hari akhirat yang begitu semua orang akan tegang. Ya. Maka di saat orang seluruhnya nanti di akhirat tidak bisa mengelak, tidak bisa berdalih, Allah akan jaga, Allah akan hormati, Allah akan jaga aibnya, tidak sampai di kekurangannya tidak sampai Allah perlihatkan, karena dia sering menjaga aib saudaranya, menutup aib saudara. Maka kesimpulan dari ini, seringkali kita sebagai orang tua mungkin khilaf, apalagi yang umumnya dalam potret kehidupan seorang kakek itu begitu amat mencintai dan menyayangi cucunya, sehingga seringkali terceplos, ya ini saya lagi ngomong, lagi ngasuh, tahu ini mamanya, bapaknya, kadang nggak bisa ini merawat, nggak bisa ngomong, nggak bisa, ya itu suatu kelihatan sepele, tapi masya Allah, ya Allah, masya Allah, itu semua dipertunjukkan. Jangan-jangan itu yang membuat terpeleset kita ke neraka. Naudzubillah. Jangan itu yang membuat ringan kita di timbangannya Allah amal kebaikan. Maka ayo jaga lisan, jaga diri kita, tetangga kita, saudara kita, seluruhnya keluarga kita. Insyaallah ittaqu naral lati waquduhan nas. Atau ayat yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang beriman, bertakwalah pada Allah, takutlah. Yang akhirat nanti Allah sediakan dua tempat saja, surga dan neraka. Yang neraka itu bahan bakarnya waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya adalah kita. Itu satu ancaman. Maka jaga diri kita, keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Dalam ayat lain Allah mengingatkan, jaga keluarga kalian, jaga diri kalian dan keluarga kalian seluruhnya, kemudian orang terdekat dan selanjutnya. Dan salah satunya jaga aib mereka, maka Allah akan menjaga aib dan keselamatan diri kita. Allah perhatikan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja. Mohon maaf khilaf pribadi fakir. Kita saling menjaga, tidak lain saling mengingatkan. Wasabil haqq wasabil sabr. Mudah-mudahan kita seluruhnya sukses dan selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.